Hai, bertemu dengan saya Miss Brigit. Kali ini kita akan membahas tentang kalor, pengertian kalor, dan kalor merubah suhu benda. Apa itu kalor? Nah, kalor salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang lebih rendah jika keduanya benda tersebut bersentuhan. Nah, saya punya contoh nih. Ada gelas berisi kopi panas. Di dalamnya ada sendok. Nah, karena kopi panas tersebut memiliki suhu yang tinggi, maka ketika sendoknya dimasukkan ke dalamnya, maka sendok tersebut juga akan memperoleh panas dari kopi. Ya, karena kopi tersebut memiliki suhu tinggi dan suhu tinggi tersebut berpindah ke sendok yang memiliki suhu yang lebih rendah. Satuan kalor adalah kalori. 1 kalori atau adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Nah, alat ukur kalor adalah kalorimeter. Ya, bisa kamu lihat seperti ini. 1 kilokalori itu sama dengan 1 kal sama dengan 1000 kalori sama dengan 4200 joule. Oke, kita lihat lagi. Nah, kalor merubah suhu benda. Kalau kamu lihat, ibu kamu memasak air, ya, air di panci di atas kompor, dia akan naik suhunya. Kalau naik suhunya, berarti air tersebut bisa kita gunakan untuk membuat kopi atau teh. Nah, apa yang terjadi ya kalau misalnya kita menaruh panci di atas kompor? Nah, benda tersebut bisa naik suhunya, tapi dia tergantung sama kalor jenisnya. Ya, kalor jenis itu merupakan banyak kalor atau energi yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat itu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, contohnya adalah kalor jenis air. Kalor jenis air itu besarnya 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Artinya untuk menaikkan suhu 1 kg sebesar 1 derajat Celcius diperlukan energi sebesar 4200 joule. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan kalau semakin besar kalor jenisnya, maka kalor yang dibutuhkan juga semakin besar juga. Oke, lihat ya. Rumus kalor. Nah, jadi dengan bertambahnya suhu, kalornya juga akan bertambah. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh kalor jenis. Nah, ini adalah rumus dari kalor ya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Di mana Q-nya adalah kalor, satuannya joule, tapi bisa juga satuannya bisa dalam joule atau satuannya bisa dalam kalori. Ya. Kemudian massa, ya, bisa massa itu kilogram satuannya, kalor jenisnya joule per kilogram derajat Kelvin, ya, atau sama aja joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini satuannya per derajat Celcius ataupun per derajat Kelvin itu akan sama besarnya. Oke, delta T-nya perubahan suhunya derajat Kelvin atau bisa juga derajat Celcius. Oke. Nah, kita akan buat segitiganya ya. Nah, itu kan Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi kalau kita buat segitiganya seperti ini kita bisa buat. Ya, supaya untuk memudahkan kalian di dalam mengerjakan. Jadi Q-nya di atas dibagi M dikali C dikali delta T. Oh, delta T-nya itu bagaimana diperolehnya? Delta
delta T-nya itu, ya ini diperoleh dari T2 dikurang T1, di mana T2-nya adalah suhu akhir, ya T2-nya adalah suhu akhir, dan T1-nya adalah suhu awal. Supaya kamu lebih memahami penggunaan rumus kalau tersebut, maka kita akan coba contoh soal. Oke. Oke, kita akan bahas mengenai contoh soal. Kita lihat soal yang pertama. Kalau yang dibutuhkan untuk menaikkan 0,5 kg zat cair dengan kalori jenis 4.210 per kilogram Celsius dari 28 derajat Celcius menjadi 30 Celcius adalah Y. Seperti biasa, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menuliskan apa saja yang diketahui di dalam soal. Tuliskan apa saja yang ada di dalam soal, ya. Kita akan tulis kalorinya. Masanya itu sekitar 0,5 kg. Kemudian kalori jenisnya sebesar 4.210 kg derajat Celcius. Kemudian suhu awalnya yaitu 28 derajat Celcius dan suhu akhirnya menjadi 38 derajat Celcius. Nah, dari sini kita bisa mencari delta T-nya, ya. Delta T-nya itu dikali dari T2 kurang T1, sehingga kita akan peroleh 38 kurang 28 itu akan sama 1 dalam soal yang ditanya adalah berapa kalori yang dibutuhkan. Kalau kalori itu ya, kalau kalori itu adalah nya berapa. Jadi, nah seperti rumus yang tadi, intinya bisa dicari dari massa kali kalori kali delta T. Oke, kita akan masukkan, ya. Masanya tadi adalah 0,5 kg. Kemudian T-nya adalah 4.200 per kilogram derajat Celcius, dan delta T-nya adalah 10 derajat. Kita lihat di sini, ya. Ternyata ada satuannya yang sama, maka kita coret. Kalau kilogram ini bisa kita coret dengan kilogram ini. Derajat Celcius kita coret. Sekarang tinggal kita kalikan 0,5 dikali 200 dikali 10, itu hasilnya akan sama dengan 21.000 kilo. Ini adalah hasil yang kita peroleh untuk soal yang pertama. Oke, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Kita lihat di sini, ya. Cair yang masanya 10 kg
dipanaskan dari suhu 24 derajat Celcius menjadi 5 derajat. Kemudian panas sebesar 400. Berapakah kalori jenis zat tersebut? Nah, yang kali ini yang ditanya adalah kalori jenis zat. Oke, seperti biasa kita tuliskan yang kita ketahui terlebih dahulu. Oke, di dalam soal yang masanya tadi adalah 1 gram ya, kemudian T1 nya adalah 25 kg NA 25 derajat Celcius, kemudian T2 nya adalah 25 derajat Celcius. Dari sini kita bisa mencari delta T, tapi T2 kurang T1 75 kurang 25 dan kita akan memperoleh sekitar 50. Kemudian yang diketahui adalah I-nya, kalorinya sebesar 400.000. Ditanya adalah I-nya berapa atau kalori jenisnya berapa ya. Ditanya adalah kalori jenis. Untuk mencari kalori jenis, kita akan menggunakan kalau tadi rumusnya itu adalah M dikali C dikali delta T, maka untuk kita menggunakan rumus I per M dikali delta. Ya, kita akan masukkan ya, I-nya tadi 400 kilo ya. Sorry, 400 bagi masanya 10 kg dikali delta T-nya sebesar 10 derajat. Oke, kita hitung ya, nolnya ini bisa dicoret dengan nol yang di atas sehingga tinggal 4000 dibagi 1 kali 5 itu adalah 5. C sama dengan 4000 dibagi 5 kilogram, maka akan kita peroleh sebesar 800 joule per kilogram. Setelah jawaban yang agar kalian bisa memahami apa itu kalori dan bagaimana menyelesaikan soal kalori. Terima kasih.